Pemerintah resmi memperbolehkan umroh mandiri. Keputusan itu tertuang dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Nomor 14 Tahun 2025. Lalu, apa syarat dan ketentuannya? Serta apa sikap Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI atas kebijakan ini? Akan kita bahas bersama juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Ihsan Marsya. Mas Ihsan, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Selamat pagi, Mario, Mas. Dan juga Pak Zaki dan Sekjen juga pemirsa DPP Kompas TV. Ampuri, Zaki Zakaria. Selamat pagi, Pak Zaki. Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Mario dan salam hormat juga Pak Ihsan. Ya, terima Selamat kasih pagi, Bapak-bapak Zaki. sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Saya ke Mas Ihsan terlebih dahulu. Mas Ihsan, mekanisme seperti apa kalau bisa dijelaskan terkait dengan umroh mandiri ini? Baik Mas Mario, sebelumnya kami ucapkan terima kasih tentu kepada teman-teman Kompas TV dan juga setelah hadir bersama kita Pak Zaki berbicara tentang pengaturan umroh mandiri yang dihadirkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 ini. Ini menjadi sebuah keniscayaan yang disampaikan oleh Pak Menteri dan juga Wakil Menteri melihat bagaimana keterbukaan dan juga dinamika kebijakan yang dihadirkan oleh pemerintah Arab Saudi melalui program-program reformasi kebijakan, salah satunya berkaitan dengan Saudi Vision 2030 yang menargetkan peningkatan jumlah tamu Allah di Arab Saudi, khususnya berkaitan dengan umroh mandiri yang dibuka lebih luas dan juga dapat diakses oleh individu-individu dari seluruh negara-negara di seluruh dunia. Dan berkaitan dengan mekanisme di dalam undang-undang juga dibahas tentang bagaimana dari kementerian menghadirkan sebuah sistem informasi kementerian yang tentu nanti akan terintegrasi dengan sistem kementerian Arab Saudi yang insya Allah ini juga sedang dalam tahap persiapan, dan tentu ini juga akan melibatkan teman-teman nantinya dalam berkaitan dengan penguatan sistem ini, teman-teman asosiasi, dan disinilah nanti prosesnya akan dimulai dalam konteks bagaimana peran pemerintah dalam menghadirkan payung hukum dan juga menghadirkan sistem informasi tadi dalam konteks penyelenggaraan umroh mandiri. Dan tentu lagi-lagi kami menyampaikan bahwa ini juga memerlukan banyak masukan tentunya juga berkaitan dengan bagaimana komunikasi kita dengan pemerintah Arab Saudi berkaitan dengan integrasi sistem yang terus didukung, termasuk saat ini kita juga tengah membahas berkaitan dengan integrasi sistem dalam penyelenggaraan haji. Begitupun nanti yang akan kita bangun dalam konteks umroh mandiri ini, dan seluruh mekanisme umroh mandiri kalau sekarang kita ketahui difasilitasi melalui platform digital resmi pemerintah Arab Saudi yang kita kenal dengan Nusuk. Dan kita bisa melihat melalui sistem ini calon jamaah dapat mengajukan visa, memilih hotel yang terverifikasi dan juga mengatur akomodasinya, dan juga sudah diharuskan memiliki tiket kepulangan dan juga keberangkatan dan kepulangan, Mas Mario. Oke, berarti singkatnya Mas Ihsan, dibuka umroh mandiri tapi negara tetap menjamin keamanan dan juga kenyamanan dari para jemaah ini ya? Betul seperti itu, Mas. Oke, saya ke Pak Zaki. Pak Zaki, bagaimana Ampuri menyikapi hal ini? Ya, terima kasih Mas Mario dan juga Pak Ihsan tadi dengan tanggapannya. Ya, terus terang Ampuri menyikapi hal ini dengan kebijakan legalisasi umroh mandiri dalam UU PIHU 14 2025 ini. Ya, kita melihat bahwa masyarakat sekarang memang sudah boleh berangkat umroh tanpa melalui travel. Tapi kami menilai bahwa kebijakan ini tentu sangat berisiko ya. Sangat berisiko bagi jamaah, bagi negara kita, khususnya bagi ekosistem ekonomi berbasis keumatan yang telah terbangun selama puluhan tahun bahkan sebelum kemerdekaan, karena penyelenggaraan umroh dan haji tidak lepas dari para ormas Islam, pesantren, dan juga tokoh-tokohnya. Dan sekarang ini selama perjalanan umroh haji sampai sekarang banyak sekali ya yang namanya penyelenggara itu yang memang asalnya berasal dari pesantren, lembaga pendidikan, ormas Islam dan lain-lain. Menyikapi pasal 86 ayat 1 bahwa legalisasi umroh mandiri, tentu kita melihat bahwa ini sangat berisiko dan berpotensi mengabaikan prinsip pembinaan, pengawasan, perlindungan jamaah. Jadi kalau kita melihat flashback ke belakang,
mengenai sejarah tentang regulasi dan perundang-undangan umroh haji, semangatnya itu pembinaan, pengawasan, perlindungan, dan lain-lain. Mulai dari Undang-Undang Umroh Haji 99, 2008, 2019, semangatnya itu. Nah, dan sepanjang undang-undang sepanjang ini tidak ada yang namanya legalisasi umroh mandiri. Karena terus terang umroh mandiri ini, kalau dalam bahasa Undang-Undang nomor 8 2019 itu masuk kategori berisiko. Nah, berisiko. Dan di sini dengan dibebaskannya umroh mandiri, tentu yang pertama terdampak itu adalah masyarakat. Ya. Pengguna umroh mandiri. Kenapa? Coba kita melihat undang-undang PIHU yang baru ini, PIHU baru yang 2025 dalam pasal 96 ayat 5 menyebut bahwa jamaah umroh dan petugas umroh wajib mendapatkan perlindungan jiwa, kesehatan, kecelakaan, layanan akomodasi, konsumsi, dan lain-lain, kecuali umroh mandiri. Artinya umroh mandiri dalam ayat ini dijelaskan bahwa tidak mendapatkan perlindungan. Pasal 96 ayat 5 itu sudah jelas. Harus mengusahakan sendiri ya? Umroh mandiri. Kenapa? Harus mengusahakan sendiri apapun kebutuhannya. Harus mengusahakan sendiri. Ya. Jadi tidak ada yang di sini kan bahasanya perlindungan kan, perlindungan jiwa, kesehatan, kecelakaan, dan lain-lain. Pelayanan itu umroh mandiri tidak dapat perlindungan. Oke, Pak Zaki, saya juga mencatat sedikit apa yang Anda sampaikan ini terkait dengan Anda tadi bilang flashback. Tragedi gagal berangkat pada tahun 2016 yang menimpa lebih dari 120.000 calon jemaah umroh. Menurut Anda ini bisa terjadi juga di tahun ini, apalagi diberlakukan umroh mandiri ini? Sangat-sangat, ini yang kami khawatirkan. Ya. Terus terang, Undang-Undang nomor 8 2019 itu sudah sangat bagus. Setelah undang-undang ini 2019 tidak ada lagi kejadian sedahsyat sebelumnya. Nah, kalau ini dibuka lagi, nanti khawatir pemerintah Kemenhaj ini akan sibuk memantau dan juga menindak pelanggaran-pelanggaran. Ini kita tidak perlu berbicara ke depan. Ini 1-2 hari ke belakang saya mendapatkan laporan dari DPD Ampuri Jawa Timur. Ya. Di Banyuwangi terjadi penipuan banyak sekali. Nah, kita lagi meminta video-videonya yang diselenggarakan oleh penyelenggara umroh mandiri dan penyelenggara tidak berizin. Ya, artinya aktivis penyelenggara umroh mandiri seperti ini yang tidak berizin, ini yang penipuan ini mereka lah yang melakukan. Saya ke Mas ini Iksan. Baru mulai ini. Saya ke Mas Iksan. Mas Iksan, bagaimana Anda mendakapi apa yang menjadi kekhawatiran Ampuri melihat baik itu sesuai dengan mekanisme dalam peraturan undang-undang atau juga yang tadi disampaikan oleh Pak Zaki ada temuan-temuan di lapangan seperti itu? Baik, Pak Mas Mario dan juga Pak Zaki. Di sini tentu pemerintah dalam hal ini justru memahami apa yang menjadi kekhawatiran dari teman-teman asosiasi. Bahkan kalau kita bicara soal pembinaan dan juga bicara soal pemantauan perlindungan jamaah, justru dengan adanya payung hukum ini bagian dari penguatan perlindungan. Kita tentu tidak bisa menutup mata dan kita harus menyiapkan kebijakan yang kompatibel karena umroh mandiri itu tentu Pak Zaki juga tahu umroh mandiri tidak terjadi tidak berlaku saat undang-undang saja ini disahkan. Namun ini sudah berlaku sejak Arab Saudi membuka keran besar-besaran berkaitan dengan kebijakan umroh mandiri yang bisa diakses oleh siapa saja. Untuk itu perlu adanya perlindungan, perlu adanya payung hukum yang dihadirkan dalam undang-undang ini. Makanya di sini bahkan ada di beberapa poin yang juga ditegaskan bahwa bagaimana jaminan untuk layanan yang mesti dipastikan oleh jamaah dan juga ada mekanisme pelaporan yang harus disampaikan oleh jamaah jika layanan yang didapatkan tidak sesuai dengan yang disepakati misalnya. Termasuk disinilah kalau tentu tadi Pak Zaki menyebutkan berkaitan dengan bagaimana pemerintah tidak disibukkan dengan pemantauan dan justru disinilah peran pemerintah yang perlu harusnya diperkuat bahwa ada warga negara kita yang melaksanakan umroh mandiri dan perlu perlindungan. Catatannya tentu berkaitan dengan bagaimana kita
menghadirkan mekanisme yang tertib dan juga mekanisme yang tentu tidak merugikan banyak pihak. Dan kalau kita berbicara tentang undang-undang yang mengatur pada pasal 88 ayat A yang berkaitan dengan nomor 14 tahun 2025 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang memiliki dua hak pokok di mana jamaah dapat memperoleh layanan sesuai perjanjian tertulis antara penyedia layanan dan jemaah umroh. Artinya di sini ada mekanisme jaminan dan juga bagaimana jamaah dapat menghadirkan, memastikan layanan yang diterima nantinya untuk umroh mandiri. Begitupun juga mekanisme pelaporan yang diatur dalam undang-undang ini kepada Menteri Haji dan Umroh. Dan perlu kami sampaikan juga, justru spirit yang ingin dihadirkan dalam undang-undang ini tentu hadirkan ekosistem ekonomi penyelenggaraan ibadah umroh yang berkeadilan dan juga sehat dan berkeadilan, Mas Mario. Kalau tadi disinggung berkaitan dengan uh, uh, kelompok-kelompok yang menghimpun jamaah dan mengatasnamakan umroh mandiri, ini justru yang uh, dipertegas di dalam undang-undang ini bahwa ini akan dikenakan sanksi berkaitan dengan oknum-oknum tertentu yang mencoba menghimpun uh, kelompok atau orang-orang yang melaksanakan dan mengatasnamakan umroh mandiri. Begitupun yang saat ini santer ya, adanya kelompok-kelompok yang juga mengatasnamakan biro perjalanan dan juga namun tidak memiliki izin. Disinilah ada penekanan dan juga fungsi perlindungan pemerintah dalam menjamin ekosistem ekonomi dalam penyelenggaraan ibadah umroh. Oke, Di sini konteks perlindungan yang dihadirkan, Mas Mario. oke, Mas Ihsan, tapi bagaimana dari negara sendiri menjamin bahwa mereka yang melakukan umroh mandiri ini tetap aman, tidak berbuat pelanggaran pada akhirnya dan juga ya tetap ya nyaman melakukan umroh di sana. Baik, maka tadi ada mekanisme tadi Mas ya kaitan dengan bagaimana jamaah yang berangkat juga sudah harus memastikan berbagai syarat-syarat yang perlu dipenuhi dan spiritnya tentu bagaimana jamaah mampu melaksanakan ibadah yang tadi berkaitan dengan umroh mandiri adalah dalam konteks bertanggung jawab dalam hal ibadahnya. Dan kalau tadi juga disinggung oleh Pak Zaki berkaitan dengan umroh umroh ini bukanlah berkaitan dengan spiritual bukan wisata. Ini justru sebabnya pemerintah menegaskan bahwa umroh mandiri bersifat personal yang bukan kelompok atau bisnis perjalanan. Untuk itu bagi jamaah yang membutuhkan bimbingan, fasilitas, dan pendampingan ibadah, tentu jalur yang utama tentu tetap menjadi pilihan terbaik adalah bersama teman-teman penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Dan disinilah pembedanya yang perlu kita pahami, Mas Mario. Artinya kita bisa melihat bahwa dalam pelaksanaan, dalam payung hukum yang dihadirkan dalam umroh mandiri ini justru yang kami yakini tidak akan Ya. menggerus Ya. ekosistem Oke. penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh. Oke, saya ke Pak Zaki. Pak Zaki, Pak, kalau kita melihat sendiri undang-undangnya, pasal 87 itu yang mengisi terkait dengan syarat itu salah satunya visa dan pembukti pembelian paket layanan terdaftar melalui sistem informasi kementerian. Berarti hanya mereka yang terdaftar platform-platform penyelenggara ini. Menurut Anda tidak seperti itu, seperti temuan Anda di lapangan bersama teman-teman? Ya, Mas Mario, jadi untuk bab yang pasal 87 ini, yang ayat 5, ayat F ya, Ya. memiliki tanda bukti, mohon maaf, yang memiliki bukti bukti pembelian paket layanan Ya. dari penyedia layanan yang didapatkan dalam sistem informasi kementerian. Nah ini memang pengikat bahwa umroh mandiri Ya. itu tidak semerta-merta bisa berangkat secara mandiri, semua bebas memilih gitu, tidak juga. Karena memang kalau yang kami pahami dari undang-undang PIHU yang baru ini bahwa umroh mandiri juga masih terikat. Yang pertama yang itu diantara 5 syarat tadi, yang syarat kelima itu adalah bahwa umroh mandiri pun harus membeli paket layanannya di dalam sistem informasi kementerian. Tinggal mungkin kita sama-sama mungkin kita tanyakan langsung ke Pak Ihsan, ya, perwakilan dari Kementerian Haji. Kira-kira kapan itu sistem informasi kementerian yang menyediakan
layanan yang bisa dibeli jamaah umroh mandiri itu kira-kira kapan munculnya? Kemudian penyedia layanan kita juga perlu tanya langsung ke Pak Ihsan. Penyedia layanan itu dalam penafsiran Kementerian Haji itu siapa saja? Ya. Apakah PPU penyelenggara perjalanan ibadah umroh Indonesia juga ada di dalam sistem dan sebagai penyedia layanan juga. Oke, Pak Ihsan bisa langsung Nanti menjawab saya akan jawab pertanyaan lagi selanjutnya. Pak Zaki. Ya. Baik, Pak Zaki, di beberapa kesempatan memang kami juga menyampaikan diskusi berkaitan dengan penyiapan sistem ini, termasuk dalam pelibatan teman-teman dari asosiasi. Mengingat juga bagaimana nanti ada beberapa skema yang juga disiapkan berkaitan dengan sistem ini, termasuk ada opsi-opsi pelibatan asosiasi dalam penyedia layanan di dalamnya. Dan tentu untuk prosesnya sekarang tentu sedang kami persiapkan di tengah proses penyiapan yang paralel dengan Pak Zaki juga sendiri tahu berkaitan dengan proses-proses yang tengah disiapkan oleh Kementerian Haji yang saat ini dalam yang paralel dengan proses penataan kelembagaan dan juga proses penyiapan penyelenggaraan ibadah haji. Namun yang ingin kami garis bawahi tentu kalau kita bicara sistem agar pemantauan dan pelindungan juga lebih optimal, bagaimana nanti jamaah dapat mengakses melalui sistem informasi, tentu harus terintegrasi dengan sistem yang dihadirkan oleh Arab Saudi. Yang kalau sekarang kita ketahui adalah melalui nusuk misalnya, di jamaah juga termasuk di sana layanan-layanan yang sudah ditunjuk oleh otoritas Saudi itu sendiri. Baik itu akomodasi hotel yang di sana dan juga akomodasi yang lain. Tentu disinilah nanti kita akan perkuat di sistemnya dan tentu dengan juga turut melibatkan Ya. teman-teman dari asosiasi. Di sini diskusi kita dalam beberapa waktu terakhir juga seperti itu, Oke. berkaitan dengan integrasi sistem ini dan juga sistem yang tengah kita persiapkan. Oke. Mas Mario dan Pak Zaki. Oke, Pak Zaki, sistem seperti apa yang mungkin menurut Anda pada akhirnya tidak melemahkan penyelenggara travel umroh lokal ini? Takutnya bisa mengganggu ekonomi juga seperti yang ditakuti oleh Ampuri. Baik, Mas Mario, moga-moga apa yang saya sampaikan sekarang ini bisa didengar Bapak Presiden ya minimal Pak Seska, Pak Teddy ya, bahwa terus terang dari alasan-alasan legalisasi umroh mandiri ini, seperti yang tadi disampaikan Pak Ihsan, satu dengan visi Saudi, Saudi membuka diri, Saudi apalagi kita beradaptasi dengan Saudi. Nah ini terus terang menurut kami, saya berdialog RDPU dengan DPR RI sejak Februari, kita sudah menyampaikan bahwa kita jangan selalu memperhatikan Saudi Vision. Semestinya kita juga memperhatikan Indonesia Vision 2045. Kenapa kita membuka platform luar negeri asing ya? Atau platform Saudi membuka diri itu B2C hanya untuk negara-negara minoritas. Seperti Eropa, Amerika, itu pun di sana penyelenggara seperti kami lebih diminati daripada yang berangkat langsung. Yang tadi disampaikan bahwa Saudi sudah menerima umroh mandiri dari seluruh negara itu tidak tepat. Berarti Tidak menurut dari Anda tidak seluruh cocok di negara. Indonesia ya? Tidak cocok diberlakukan di Indonesia? Sangat tidak cocok. Ya. Dan tidak ada negara Muslim pengirim jamaah umroh dan haji yang membuka diri terus platform nusuk dibuka di Indonesia diintegrasikan, tidak ada. Seperti Mesir ya India, Pakistan, Turki, tidak ada yang melakukan hal itu. Tidak ada yang membuka platform asing seperti misalkan kalau Cina ada TikTok Shop, ada Alibaba dibuka di Indonesia, silakan masyarakat Indonesia untuk membeli langsung ke platform Cina. Ini kan modelnya akan seperti itu ke depannya. Nah, ini berbahaya sekali buat bangsa kita, buat ekonomi berbasis keumatan, ini sangat berbahaya sekali. Tapi saya yakin Bapak Presiden tidak akan berpikir, tidak akan mempunyai maksud seperti ini. Contohnya Mesir nih, ini Mas Mario, Pak Ihsan, mohon maaf sekali. Ya. Contohnya Mesir, sebelum pandemi, Mesir itu meminta kepada Saudi, tolong rakyat saya, warga Mesir jangan diberi visa umroh, itu hampir 3 tahun. Jangan diberi visa umroh kecuali 3 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan,
Syawal, 4 bulan, mohon maaf. Itu kan umrah semestinya 10 bulan. Mesir itu pernah. Saya tanya ke perusahaan Mesir, ini kenapa kok Mesir mempunyai kebijakan itu? Ya, itu kebijakan pemerintah Mesir ingin mengurangi jamaah umroh. Ya kan memang kita tahu lah bahwa kalau kita langsung membeli, masyarakat Indo membeli ke platform luar negeri secara langsung, bagaimana pajaknya? Ya. Kita akan tergerus, kita tidak akan mengembangkan TKDN yang selalu digaung-gaungkan pemerintah. Kita ini yang UMKM kecil, penyelenggara-penyelenggara ini kita ini, Oke. Pak Mario, bukan 9 naga yang mengelola ribuan triliun, bukan. Kita ini semua berbasis pesantren, berbasis ekonomi keumatan. Contoh, saya mempunyai pesantren. Ketum Ampuri mempunyai pesantren. Bahkan Ketum Ampuri nama travel dan pesantrennya sama karena pesantrennya didirikan dari travelnya. Ya. Jadi tolonglah ini landasan dan mindsetnya ini perlu diamati lagi lah. Oke. Perlu direview lagi tentang legalisasi ini. Oke. Dan mohon libatkan kami untuk berdialog secara serius dengan pemerintah. Karena RDPU di bulan Februari kita hanya diminta untuk memberikan masukan ke DPR. Setelah itu selesai, tidak ada dialog yang intens, sehingga menghasilkan sebuah hasil undang-undang yang solid dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya ke Mas Iksan. Mas Iksan, bagaimana Anda melihat ketakutan dari teman-teman rekan-rekan di Ampuri ini? Sampai saat ini katanya belum cocok sebenarnya untuk diterapkan di Indonesia. Tapi bagaimana Anda melihat ya perlu ada dialog sebenarnya dengan rekan di Ampuri? Ya, Mas Mario dan Mas Zaki, tentunya Pak Zaki, tentu menurut hemat kami tentu kita tidak termasuk dalam hal menghadirkan narasi yang justru menurut kami ini justru kontraproduktif dengan ikhtiar-ikhtiar yang ingin dihadirkan oleh pemerintah dalam konteks memberikan payung hukum tadi, apalagi dengan bahasa sedikit bahasa yang menurut saya itu juga terlalu dalam konteks berbahaya yang disampaikan oleh Pak Zaki. Namun lebih daripada itu tentu kolaborasi tentu akan terus kita bangun bersama teman-teman asosiasi, dan juga kami sudah beberapa kali kesempatan juga Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, justru spirit yang akan kami hadirkan adalah bagaimana menghadirkan ekosistem penyelenggaraan yang sehat, yang berkeadilan, menghadirkan ruang persaingan yang sehat untuk teman-teman asosiasi. Bahkan di berbagai kesempatan kami juga mendengar masukan, dan juga teman-teman dari asosiasi yang lain juga berbicara tentang bagaimana penguatan-penguatan yang perlu kita bangun melalui regulasi ini. Karena memang kalau kita tidak berbicara tentang bagaimana menghadirkan kebijakan yang kompatibel, karena ini kaitan dengan jamaah kita dalam konteks umrah mandiri ini bukan hal yang baru, Pak Zaki juga ketahui. Perlu kita berikan perlindungan hukum yang jelas, dan tentu dengan tata kelola yang jelas, yang kami yakini ini tidak akan menggerus ekosistem dari teman-teman penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Ini yang kami yakini. Bahkan tadi kalau kita bicara menyinggung dengan berkaitan dengan paksa pasarnya, kita apalagi dalam konteks pesantren dan juga jamaah-jamaah yang tinggal di lingkungan pesantren, bahkan jamaah kita mungkin kalau bisa dibuatkan semacam survei misalnya, kita bisa melihat bagaimana kecenderungan jamaah yang melakukan umroh mandiri maupun memilih pendampingan dan juga pelayanan yang optimal melalui penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Mas Iksan, singkat saja bahwa ke depan masih akan ada dialog bersama rekan-rekan ataupun stakeholder penyelenggara, terutama Ampuri juga ya, terkait dengan undang-undang ini. Baik Mas Mario, tentu kita sebagai pelaksana amanah undang-undang yakni melalui Kementerian Haji dan Umroh, dan juga ekosistem yang juga sangat luas bersama teman-teman asosiasi, tentu kita perlu banyak berdiskusi, dan juga dalam rangka menjaga amanah undang-undang ini untuk penguatan dan juga menjaga tadi ekosistem yang berkeadilan, ekosistem yang sehat untuk kehidupan keumatan dan kebangsaan. Terima kasih Mas. Pak Zaki, singkat saja terakhir, masih akan ada dialog bersama kementerian terkait dengan untuk menciptakan ekosistem yang sehat ini? Kami berharap, kami menunggu dari Pak Ihsan dan juga Kementerian Haji dan Umroh Indonesia untuk mengundang kami, Ampuri dan juga 12 asosiasi lainnya
untuk sama-sama ke depan berdialog lebih intens karena terus terang kita masih ada pasal turunan dari pasal Undang-Undang PIHU yang sekarang ini yang masih bisa kita pertimbangkan langkah selanjutnya. Cuma memang kegelisahan di semua asosiasi bahwa tadi kalau Pak Ihsan menyampaikan masalah berkeadilan, betul kami juga mengharapkan keadilan karena yang kami rasakan sekarang itu unfairness, tidak ada keadilan di mana penyelenggara ini diawasi 24 jam oleh PPNS ya. Moga-moga nanti PPNS Kemenhub juga mulai aktif. Kemudian kita harus diwajibkan sertifikasi, akreditasi, surveillance, harus ada bank garansi, membayar pajak, menciptakan lapangan kerja, operasional dan lain-lain. Di sisi lain terbuka seperti seandainya izin pertambangan ya. Misalkan izin pertambangan diwajibkan, artinya yang tidak punya izin kan tidak boleh menambang. Tidak ada penambang mandiri gitu. Dan moga-moga ke depan ini bisa difahami. Ya, moga-moga ke depan kita bisa ada dialog yang ya pada akhirnya ini membuka semua ya menyelamatkan ekosistem ini akan lebih baik lagi ke depan. Terima kasih sekali lagi juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Ihsan Marsya dan juga Sekjen DPP Ampuri Zaki Zakaria. Bapak-bapak, terima kasih, sehat-sehat selalu. Mas Mario.